Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi salah satu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang berada di hari-hari haji. Hari-hari haji itu panjang sebenarnya, tidak sekedar waktu pelaksanaan haji. Nah, saya teringat salah satu riwayat yang lama tentang hari-hari haji. Diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas bercerita. Ibnu Abbas ketika hadis ini keluar masih sangat kecil. Dia berkata, sebelum Islam datang itu ada 3 nama pasar yang terkenal. Pasar-pasar jahiliyah. Ada namanya pasar Ukas, pasar Majas, dan Zulmajinnah. Nah, ini kata Ibnu Abbas adalah nama-nama pasar di sebelum Nabi datang. Nah, ketika kaum muslimin datang itu, pasar-pasar ini tidak dihilangkan oleh Nabi, tapi justru diramaikan, ya. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi itu salah satu tugas beliau adalah memperkuat ekonomi. Salah satunya adalah memperkuat pasar. Nah, ada satu peristiwa ketika musim haji tiba seperti hari-hari ini, banyak kaum muslimin yang merasa mereka ini mau berhaji tapi agak susah kalau ninggalin dagang. Jadi keinginan besar untuk haji tapi dagangnya tidak mau ketinggalan. Karena itu sebagian mereka datang menghadap kepada Nabi untuk menceritakan masalah mereka. Bagaimana hukumnya kita berhaji tapi juga bawa barang-barang dagang. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata bukan Nabi yang menjawab. Yang menjawab ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, ya, tentang haji, ya. Setelah ayat haji Allah berkata begini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari sebagian karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Nah, konteks ayat ini memerintahkan bahwa tidak ada larangan bagi kalian untuk haji sambil membawa barang-barang dagangan. Ya. Nah, sebenarnya ayat ini menarik kalau kita turunkan sebagai semangat. Ya. Karena memang yang kuat dalam bidang haji itu kan itu masalah ekonomi. Ketika Ka'bah diletakkan sebagai rumah pertama itu ada visi ekonomi yang kuat, bahwa dengan diletakkan Ka'bah itu nanti ada pergerakan keuangan yang besar, dan itu buktinya kita lihat hari ini betapa banyak pergerakan pesawat, travel, pakaian itu jadi besar. Nah, para sahabat dan tabi'in yang hidup di masa-masa haji juga melakukan hal yang sama. Saya ingat satu riwayat, ada seorang tabi'in besar namanya Abdullah bin Mubarak. Ketika musim haji itu barang-barang dagangannya banyak dijual di sekitar Ka'bah, ya, karena orang butuh.
Dan pada saat itu Abdullah bin Mubarak banyak keuntungan yang sangat mendapat keuntungan yang sangat besar. Padahal di di waktu yang sama dia juga seorang guru besar, bahkan seorang ahli ibadah. Tapi dagangannya menyebar. Nah, ada temannya yang coba-coba nanya ke dia, sahabat dekatnya. Namanya adalah Fudail. Fudail berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, saya lihat Anda ini kan ahli ibadah, zuhud, ngajarin kepada kita berzuhud ya, bersedikit-sedikit dengan dunia, tapi Anda rajin berdagang di musim haji." Ya, dia menjawab ya, dalam satu kata yang saya ingat, "Inna ma'af'alu dha liyasuna wajhi." Wahai sahabatku, semua ini saya lakukan. Maksudnya saya rajin ibadah, rajin juga berdagang untuk menjaga wajah saya sebagai seorang muslim. Ya, untuk menjaga wajah saya sebagai seorang, karena muslim itu tidak boleh fakir, tidak boleh miskin. Karena orang khusyuk itu sangat mempengaruhi keadaan ekonominya di luar. Ya. Jadi orang bisa khusyuk itu bisa khusyuk salatnya kalau di luar masjid ya tenang kan. Makanya kerumunan itu sebenarnya ada uang yang banyak. Kenapa sekarang beritanya itu Coldplay itu ya, terus ambil tiketnya konsernya nanti di bulan September, tapi sudah habis sekarang karena ada kerumunan orang. Ya. Nah, saya kira haji itu adalah kerumunan, tapi dia menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, terakhir dari sini kita bisa belajar bahwa Allah itu mempertemukan antara kekuatan ibadah dan kekuatan ekonomi. Ya, kekuatan ibadah yang diwakili oleh haji, bahwa dagang-dagangan ke Mekah itu juga adalah simbol dari kekuatan ekonomi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.